Gak mungkin alias mohal dalang iku keluar dari pakem, gak mungkin. Kecuali dalang menungso. Dalang saiki nek dalang kadang keluar dari pakem. Pun berkenaan dengan tajalli, apakah ada efek sampingnya? Ada, Pak. Efek sampingnya apa? Tergantung. Apakah di situ Ar-Rahman atau diletakkan Ar-Rahim? Kadang-kadang Ar-Rahim tok. Kalau Ar-Rahim tok, biasanya itu apapun yang akan dilakukan, sekalipun itu ngerusak tatanane Ar-Rahman, bisa terjadi. Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Ada satu makalah yang wajib kami sampaikan untuk sebagai bekal pedoman terhadap ahli suhud, terhadap ahli khususnya terhadap panjenengan yang masih proses perjalanan suluk menuju wusul Allah, di mana di situ dikatakan ketika saat ruhaniyah terbelenggu terantai dengan sifat basariyah, selama itu ruhaniyah itu tidak akan bisa sampai pada Allah. Di dalam sifat basariyah di situ dua nafsu, yaitu nafsu nafsiyah dan amarah, akan menekan terhadap hatimu untuk meyakini, mengimani selain daripada hidup yang segala-galanya. Saya ulang, tatkala ruhaniyah itu terbelenggu oleh sifat basariyah, yang sifat basariyah di dalamnya ada nafsu nafsiyah dan amarah, maka sampai kapanpun ruhaniyah tidak akan pernah bisa sampai dan bertemu dan kembali pada Allah. Jargonnya sifat basariyah itu adalah memaksa ruhaniyahmu untuk beriman terhadap selain Allah. Dalam hal apapun. Contoh, silir-silir ngene iki. Bahasa Indonesia apa? Semilir seperti ini terasa isis dan dingin, Pak nggih. Nggih. Sifat basariyah memaksa ruhaniyahmu untuk beriman, dinginnya, semilirnya itu ditimbulkan dari angin yang campur dengan hujan. Kan itu makhluk, Pak. Dipaksalah kita untuk beriman bahwasanya suara yang timbul kerasak-kerasak ini
dari jatuhnya air menimpa apa itu? Seng ya, kafalum. Kita dipaksa seperti itu. Laksana ruh iki mau tatkala dirantai atau dibelenggu oleh sifat basariyah, laksana Anda di rumah tadi dirantai jasadmu oleh tampar atau rantai dijaga, disuruh untuk berangkat ke Pondok Jaya Baru tetap nggak bisa. Seperti itu. Selama rantai itu masih mengikatmu di tiang, selama itu Anda tidak bisa kemana-mana. Sama ruhaniyah juga begitu. Selama ruhaniyah itu terikat oleh sifat basariyah, selama itu rohaniyah akan beriman terhadap Allah. Ketika ruhaniyah beriman terhadap selain hidup inilah, selain Allah inilah, zona Anda ini disebut zona innalladzina kafaru. Disebut zona di mana ruhaniyahmu telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Iki bekal dirimu ketika saat suluk itu harus melepaskan sifat basariyah. Caranya Anda untuk melepaskan sifat basariyah itu bagaimana? Mudah. Sebelum Anda melakukan tindakan apapun, apakah Anda tindakan khalwat secara umum atau khusus, sebelumnya Anda harus tenangkan ruhaniyahmu dulu. Tancapkanlah semua apa yang terjadi pada dirimu semata-mata itu milik Allah, milik hidup itu. Apapun itu harus kau tancapkan sistem tajalli terhadap Allah. Harus kau tancapkan penafian keakuan dirimu atau makhluk yang segala-galanya. Setelah itu penetapan keakuannya hidup dalam dirimu yang segala-galanya. Inilah yang kumaksud. Anda nggak butuh waktu lama bisa sampai ke hadirat Allah, bisa ke makom musyahadah. Hanya ini. Inilah bekal yang harus kau bawa ketika saat nanti bagi pemula, khususnya tatkala melakukan kholwat. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada rukun iman. Di situ ada iman pada Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, termasuk takdir, kodok kodar, perkara gaib yang ada pada diri kita. Pertama adalah Allah. Oke. Kita imannya itu pada Allah yang mana? Pelajaran yang
di syariat kemarin udah sementara bukan Allah yang kita sebut itu. Yang kami maksud imanmu itu masuk di dalam zona hidup. Udah, zona hidup. Jadi bukan Allah yang disebut nama, bukan. Imanmu harus masuk di dalam hidup yang baik ada di dalam maupun di luar dirimu. Itu aman tu iman sopo ingsun billahi kelawan Allah. Allah sih dimaksud bukan nama, itulah alladzi asra bi abdihi. Zat hidup yang bukan sifat yang menggerakkan dirimu. Wes, ruhaniyah harus imannya di situ. Kemudian malaikah wa malaikatihi. Malaikat. Kita di dalam syariat di situ ada keterangan berbagai macam porsi malaikat yang diperintahkan Allah. Ada malaikat yang nyabut nyawa, membagi rezeki, malaikat yang menjaga surga neraka, yang mencatat amal baik buruk. Udah Pak, yang dimaksud malaikat ini seluruhnya. Tetapi bukan makhluk itu yang ku maksud. Bukan makhluk nama Allah, bukan makhluk yang nama malaikat, bukan itu. Aman tuh di sini sama dengan yang di atas tadi. Itulah alladzi asra bi abdi. Sesuatu yang lembut, yang halus banget. Dengan halus inilah menyatakan dirinya secara zahir berupa malaikat. Yang kita sebut kebanyakan itu makhluk. Jadi bukan zahirnya, bukan makhluknya itu yang ku maksud. Amantu itu imanmu harus pada alladzi asra itu. Hidup yang memperjalankan makhluk itu tadi yang disebut malaikat. Lalu warusulihi. Wong wedok sing biasai rokokan gak usah isin-isin. Nyapo kuwi isin-isin. Rokokan yo rokokan. Biasanya nyusur Gus, ya genti rokokan. Warasulihi utusane Allah. Konteks secara syariat rasulihi iki adalah para rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad secara syariat. Bukan makhluk itu yang ku maksud imanmu. Imanmu itu harus jatuh pada hidup yang memperjalankan makhluk itu. Umpama tak lebarno secara hakikat makhluk semuanya. Anda ya makhluk, air ya makhluk, angin ya makhluk, batu ya makhluk,
tumbuh-tumbuhan ya makhluk. Semua itu utusan Allah. Gunung disuruh untuk batuk, ya iku Allah ngongkon atau menyuruh batuk. Gunung disuruh menjadi makhluk yang besar. Dia besar itu sebab diperintah hidup di situ. Air laut yang penuh gelombang, ombak, tampilan secara dohir itu ya karena diperintah hidup di situ. Imanmu harus jatuh pada alladzi asrobi abdi. Imanmu harus jatuh pada hidup yang memperjalankan bui. Itu semuanya. Terus tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan berkembang sampai ada buahnya dan lain sebagainya. Dia terwujud seperti itu prosesnya karena memang diperintah Allah. Maksud iman itu jangan jatuhnya itu wujute kuwi ku wujute kuwi ojo. Imanmu harus jatuh pada wujute kuwi wujute hidup. Tumbuh-tumbuhan. Ada yang berkembang, ada yang berbuah, ada yang berdaun. Bapak Ibu, awal mereka itu disebut makhluk karena diperintah urip untuk menjadi seperti itu. Tetapi kau nggak sadar ya, bahwasanya semua apa tampilan metu kembang, metu buah, metu daun, iku wujude urip. Kau mengatakan itu wujudnya apa tumbuh-tumbuhan ini karena kau adakan sendirilah itu. Jangan. Jadi bagaimana? Yang ku maksud aman tu iki, imanmu itu jatuhnya pada hidup itu. Jatuhnya pada hidup itu yang laisa kamisli sayun, ikut dinyatakan wujud ya kuwi. Jangan lantas kau mempunyai iman tumbuh-tumbuhan iku wujude tumbuh-tumbuhan, bukan, tumbuh-tumbuhan ini gak ono. Sifat rohime Allah dikeluarkan dalam Rahman yang berupa wujud dohir kui. Jangan lantas kui kok mengatakan iku wujude tumbuh-tumbuhan. Ojo ilang no wujudnya tumbuh-tumbuhan ilang no. Nyatane urip di situ yaiku ono kembang, ono buah, ada godong, ada tangkai. Ya sama halnya. Anda ini secara dohiriyah. Makanya aku tanya, mengapa di dunia ini nggak ada yang sama? Nggak ada. Masyotah itu disebut saudara kembar. Pasti ada yang nggak sama. Nah itu loh nyatane wujudi urip yang laisa kamislihi sayun tadi. Lalu jalan langsung.
Jadi tanamkanlah imanmu itu jatuhnya tidak terhadap makhluk karena makhluk sudah tidak ada. Lah, banyak yang nggak sama itu dadekno sitok dulur. Jadikan satu. Namanya wahdaniyah. Hadiahkan semuanya itu jadikan satu. Biar tidak kelihatannya banyak. Ngono. Terus piye carane ndadekno sitok biar ahad iku. Nah, kembalilah pada hidup. Wis ning Quran itu ada Asmaul Husna. Jumlahe 90 songo. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai As-Sabur. Lebokno nanggone nama Allah. Ini lho dulur. Nama Allah tak kau wedekne yo. Loh di dalam Allah itu ada 99. Makanya disebut Jalalah. Itu ada di situ. Jadi tatkala menyebut Ar-Rahman, maksudnya ya Allah, iki bahasa nek wis ahadiyah dimasukkan ahad itu di situ. Makanya nama yang ke-100 itu mana? Ya hidup itu yang tak sebut Allah. Itu nama yang 100. Jumlahnya kan 99. Dilebokno dimasukkan di dalam lafaz Allah. Jelep. Akhirnya nek diurai Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, sampai Allah As-Sabur. Masuk di dalam itu. Sekarang banyaknya wujud-wujud makhluk katanya di dunia. Yang jumlahnya itu miliaran bahkan triliunan yang tidak ada yang sama. Gak ada yang sama. Ar-Rahman juga sama, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Gak ada yang sama. Itu masukkan di dalam satu kata yang disebut hidup. Manakala kau ingin tahu nyatanya hidup secara dohiriyah, yaiku nyata raimu kabeh iki. Tapi duduk makhluk lho ya. Makhluknya kan wis hilang, Pak. Hilang, sik bingung ngapain. Mboten nggih? Jan penak teng mriku, Bos. Wis gak ono sing dikhilafkan itu enggak ada. Wa kutubihi, kitab-kitabe Allah. Wa kutubihi. Apa yang dimaksud kitab itu, Pak? Wadah, pedoman. Di dalam kitab itu ada sistem. Ada sistem. Gampangannya flash disk. Itu kitab. Di dalam flash disk ada beberapa file lagi gitu ya. Berapa file. File kanggo opo semuanya lengkap. Bahasa syariat wa kutubihi ya kitabiku. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Syariat bahasa syariat. Tidak sempurna iman seseorang, tidak sah iman seseorang manakala dia tidak mengimani bahwasannya Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya Allah. Tidak sah iman seseorang kalau dia itu tidak beriman bahwasannya Injil, Taurat, Zabur itu sangka Allah.
harus beriman. Dan tidak sah iman seseorang manakala Yesus itu Anda tidak beriman kalau itu Rasulullah. Enggak sah imanmu. Ini bahasa syariat. Bahasa syariat. Nah, di dalam kitab itu ada pengajaran Bapak Ibu, yang pengajarannya itu ada pengajaran dua, yaitu yang disebut kitab teles ambek kitab garing. Itulah yang maksud adalah ajaran yang membimbing jasmanimu dan membimbing rohaniahmu. Ajaran yang membimbing jasmaniamu yang disebut hablum minan nas itu tertuang di dalam hukum syariat. Ajaran yang membimbing terhadap ruhaniahmu yang kusebut sebagai hukum hakikat menjadi akhlak ilahiyah. Iku sing disebut kitab teles. Yang pertama disebut kitab garing. Lah, jatuhnya iman sampai di mana? Apa pada kitab itu, kitab garing dan kitab teles itu, flash disknya itu bukan Bapak Ibu. Imanmu harus jatuh pada hidup yang berupa wujud iku sistem. Tahu sistem ya? Di dalam flash disk itu ada sistem Bapak Ibu. Ada sistem. Ya sistem itu wujud Allah. Dengan sistem itu kau bisa terjadi Anda menafikan selain hidup, menafikan selain Allah, dan mengisbatkan Allah. Dengan sistem itu akan menjadikan Anda itu bisa berjalan dengan benar. Dengan sistem itu akan menjadikan mata kau bisa melihat, telingamu bisa mendengar, lesanmu bisa berucap, hidungmu bisa mencium bau apapun, dan seterusnya. Selanjutnya adalah perkara gaib. Apa? Anda harus iman terhadap perkara gaib. Gaib baik yang tertampil di dalam alam kasyaf maupun alam musyahadah. Ataupun alam mukhadoroh. Alam mukhadoroh ini yang menjadi alam jasmani yang berinteraksi dengan sama-sama jasmani. Tapi di dalam alam mukhadoroh itu ada alam musyahadah. Dan di alam mukasyafah itu juga ada alam musyahadah. Nah, imanmu dipaksa dijatuhkan terhadap hidup di situ. Yang menguasai di dalam alam mukhadoroh maupun alam mukasyafah. Nah, ini loh maksudnya gaib itu di sini. Kau harus iman, jatuhnya imanmu itu terhadap
Gaib yang dimaksud itu adalah Allah. Yang dimaksud gaib itu adalah hidup itu. Bukan gaib makhluk, malaikat, bukan gaib makhluk setan, bukan gaib makhluk jin, bukan gaib makhluk surga neraka. Enggak. Imanmu harus jatuh pada gaib yang disebut hidup itu biar tidak menjadi gaib. Nah, untuk yang terakhir, kodok kodar api elek. Kodok adalah merupakan satu ketetapan yang tercatat di dalam ruhaniyahmu. Bahasa syariat disebut filauhil mahfud. Di sana ada buku catatan, buku takdirmu, tapi belum terlaksana sehingga disebut kodok. Maksudnya itu adalah kehendak di dalam hatimu. Lah, kehendak di dalam hatimu bisa dirubah. Bisa. Tadinya mau ke sini jam 8, 9, hujan. Gak jadi. Akhirnya standby di rumah dulu. Nanti reda. Yang namanya hujan jam 10. Baru berangkat kau. Ya, perubahan itu tergantung pada hidup dalam dirimu. Manusia tidak akan bisa merubah tulisan yang sudah ditulis, nggak bisa. Yang bisa merubah itu hanyalah Allah. Hanyalah hidup itu. Bentuknya apa? Itu contoh tadinya kau mau berangkat jam 8, jam 9. Ternyata mau berangkat hujan, cari mantel nggak ada. Akhirnya nunggu dulu jam 11, 10, 11. Ngaji nih selok buyar. Ya wis teko tok gak apa-apa. Wong teko. Oh, berarti perubahan catatan di dalam hatimu tadi duduk semata dirimu yang merubah, bukan. Ya hidup dalam dirimu. Lawang dirimu itu sudah tiada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada Anda itu kok bisa merubah? Nggak bisa. Kodar sesuatu yang terjadi ini. Contohnya hujan. Sesuatu yang sudah terjadi itu tidak akan pernah bisa dirubah. Enggak. Itu namanya takdir. Perkara sesuatu yang sedang dan sudah terjadi. Ini nggak bisa diubah. Contohnya ya hujan ini. Lah tinggal pertanyaannya di dalam hatimu, sudahkah hilang dirimu sebagai makhluk atau selain dirimu sebagai makhluk? Kalau sudah hilang, maka inilah wujud dhahiri Allah. Apa yang kau lihat, apa yang kau tampak di mukamu itu. Sudah. Kodok, kodar, takdir api lan elek. Khairihi wa syarrihi minallah. Maksudnya yang bagaimana?
Padahal di dalam satu ayat yang dijadikan sebagai kelas kita waktu ada di syariat, api elek iku nek api sangka Allah, kalau jelek datangnya dari dirimu sendiri. Ya nafsu iku sing dimaksud. Lah terus secara hakikat kok bisa mengatakan bahwasanya api sangka Allah, elek juga sangka Allah. Baik itu dari Allah, jelek itu dari Allah. Kita mengambilnya dari sisi mana kok itu semuanya dari Allah? Inilah Pak yang kumaksud hidup itu. Kalau hatimu belum yakin kalau hidup itu wujudnya Allah, pasti kau akan membedakan yang baik dari Allah, yang jelek dari nafsumu sendiri. Ini. Jadi hilangkan makhluk di dalam ruhaniyahmu, hilangkan. Karena itu doktrinnya sifat basaria di situ mengadakan sesuatu selain Allah. Hilangkan. Ini tidak, jikalau tidak kau lepaskan sifat basaria ini, mesti hatimu muring-muring. Ngaji tuas ngotot, ora krungu. Muring-muring kok akhirnya sing kok salahno iku ya banyudan akhirnya. Hei, kok salahno bagaimana udan itu? Kui salahno, kui gak kok salahno, kui trimo gak kok trimo, tetep ini terjadi. Lah lapo dirimu kok bakar sendiri ku nyapo? Gak usah dibakar. Nanti panas dewe nanti. Bapak Ibu hadirin, ngene iki bejone sing nonton ning YouTube. Iya. Gak krungu kerasa-kerasa. Krungu mungkin ya hanya sedikit tapi jelas suarane. Udah. Tak simpulke mulai Allah sampai takdir api elek iku ojo didelok dohire. Yang dimaksud iman secara hakikat itu adalah ruhaniyahmu itu jatuhnya pada hidup. Paham nggih? Bila muncul nama Allah, muncul nama malaikat, muncul nama para rasul, kitab-kitab atau hal-hal yang lainnya, itu karena bimbingan sifat basariah tadi loh ada di situ. Kita semua pernah ngalami iman yang gelurung, iman yang tersesat, ini pernah ngalami semuanya. Lah sekarang sudah tahu, gitu, iman yang gelurung, iman yang tidak benar dan iman yang benar. Kesimpulannya, udah tegakkanlah imanmu dengan iman yang benar ini. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Arah condongkanlah ruhaniyahmu lewat rasa, lewat iman. Jatuhkan terhadap hidup di situ. Jangan kau jatuhkan terhadap sesuatu yang tidak ada.
yang kau ada-adakan. Udah, kalau ini sudah jenengan sudah genah, sudah benar imane, maka tidak membutuhkan waktu lama ketika Anda khalwat itu langsung bertemu Allah. Karena apa? Karena yang melayani dirimu itu semuanya setiap saat dan waktu itu Allah. Hidup itu yang melayani kau tiap saat dan waktu ini. Sehingga nggak ada alasan Anda tidak bercinta terhadap yang melayani dirimu. Jikalau itu sudah nyata, tahu siapa yang melayani dirimu setiap saat dan waktu, maka secara otomatis Anda lambat laun akan ada hubungan cinta kasih. Inilah yang disebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Saling cinta mencintai. Dengan bahasa sistem, kau dijadikan kekasih Allah dan Allah kau jadikan kekasihmu. Kalau bahasa akad, yang mencintai dan yang dicintai itu pelakunya tunggal. Inilah sing kula maksud roh kang sejati itu di situ. Bahasa pembelajaran di ilmu sejati yaiki roh sejati, roh yang sudah kefanaan, rohnya akhirnya menjadi hidup. Ini yang disebut roh kang sejati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya iman yang ada pada 6 perkara di dalam syariat yang dulu didoktrinkan terhadap kita, sekarang jadikan satu, hidup itu. Jadi imanmu hanya pada hidup itu, tidak terhadap lainnya. Kalau imanmu itu sudah jatuh hanya pada hidup, maka selain hidup termasuk nama Allah, termasuk nama malaikat, termasuk nama Rasul, itu sudah tidak ada. Maka pujaanmu, pujianmu, penghambaanmu mesti benar. Kan Rasulullah sampun dawuh, ojo kok pujo aku iki, ojo kok puji, ojo kok sembah saya ini, jangan. Sebab saya itu sama dengan kau basar, sama manusianya. Oleh sebab itu sembahlah apa yang ku sembah, pujalah apa yang ku puja. Alhamdu utawi sekabai puji iku lillahi kagungane Allah. Lah jelas toh. Pujalan puji itu mung dateng gesang dulur. Wes, ibu bapak terutama yang masih pemula, andai kata tadi apa yang disampaikan itu membikin dirimu bingung, membikin dirimu kontras, wes gak apa-apa, tidak apa-apa. Diamkan dulu imanmu, manakala belum sampai di situ, diamkan dulu. Nanti aku yakin suatu saat kau akan memahami apa yang dimaksud tadi. Termasuk yang paling bahaya, yang paling susah dimengerti adalah Allah melahirkan dirinya
atas wujudnya itu berupa raimu kabeh ini, berupa makhluk sak dunya iki. Sehingga mengapa makhluk di dunia ini yang jumlahnya triliunan itu enggak ada satupun yang sama. Itu menunjukkan sifat wahdaniyah Allah, makna sawiji. Das pundi saged dirungokno ya. Ya. Nek sing sebelah mriko sondok pena ya. Sik krungu. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa disampaikan pada malam hari ini terkait masalah rukun iman, jatuhnya pada ahad, yaitu hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, nggak ada di alam semesta ini. Energi yang ada, Alam semesta ini. ye, Apa bisa dikatakan itu makhluk itu? Termasuk makhluk, ngoten nggih. Nggih. makin melalui alam itu banyak apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah energi yang ada di alam semesta ini bisa dikatakan makhluk? Niku tergantung jenengan duduk di mana ruhaniyahnya. Kalau selama masih ada nama Bapak Ibu, itu masih kelebu makhluk. Tapi kalau sampai mau masuk di dalam energinya, itulah yang kumaksud Allah. Itu yang kumaksud di dalam hidup, itu yang kumaksud. Kalau bahasa umum disebut Rob atau disebut Tuhan. Tapi kalau yang namanya energi, kita duduknya ditakholi otomatis itu jadi makhluk. Karena masih nama. Kalau di dalam energinya itu yang tidak ada nama, itulah sejatinya Allah. Oke, ada lagi, silakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kula Adi Wiono saking Tulungagung. Nggih, Hakikate salat tarawih niku pripun? hakikate Salat tarawih. sholat taraweh. Kali niki napa cara basa Jawane pengertiane satriya peningit niku pripun? Apa? Satrio paningit. Sampun matur suwun. Pun. Hakikate sholat taraweh iku bagaimana? Bapak Ibu, taraweh itu terjadinya hanya di bulan Ramadan. Sebetulnya itu tidak jauh berbeda dengan sholat-sholat yang lain, yang intinya adalah menghadap terhadap Sang Yang Tunggal. Kalau kita tarik dari sisi hakikat, ruhaniyah panjenengan itu menghadap terhadap hidup. Wes, itu sholat taraweh. Yang kedua terkait satrio paningit. Siapa satrio paningit itu? Dia yang telah memilah-milah antara yang batil dengan yang hak. Bahasannya
ruhaniyah yang jatuhnya itu sudah sampai pada makom musyahadah, itulah sejatine satriya paningit. Lah wis dikeke kode, cak iki udan teles, wis gandang ngalih, ya wis. Oh, kayak nutupi mesin iku lho, cek gak teles, bensin teles awake. Ngoten. Jadi satria paningit itu adalah jiwa yang jiwa itu sudah didudukkan Allah di musyahadah, Pak. Itulah satria paningit. Siapapun Anda kalau ruhaniyah ini sudah didudukkan di musyahadah, tatkala itu jadi pemimpin, pasti menjadi pemimpin yang adil. Ora gampang sok korupsi, ora gampang kok sok mbelani wong sing salah. Sugih salah ora bakal dibela. Sing salah ya tetap salah, sing bener ya tetap bener. Iku satriya paningit. Jadi nggak ada blok-blokan. Nggak ada blok-blokan. Jadi dia berjalan itu tidak untuk dirinya atau satu golongan, enggak, untuk semuanya. Inilah yang akan menciptakan satu negara, baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Negara sing memang adem ayem, ora ono perpecahan, karena semuanya itu dikendalikan oleh satriya paningit. Dilebih kejerono maneh satriya paningit iku ya Gusti Allah iku lebih ke dalam maneh. Nggih, ada lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada takut niki, nopo kok di poso? Oh, nyun sewu Bu, sampean polno suarane. Dino iki kok. Nopo di keng poso weton dan di balik poso weton niku nopo? Badane poso weton, Terus di balik poso weton niku nopo? dibalik poso weton iku apa? Oh. Matur nuwun. Iki berarti ngomong faedah, hikmah. Ini ada kaitannya dengan hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ini itu keadaan fitrah, suci. Yang dimaksud suci adalah ruhaniyahnya belum tercampur dengan Tuhan. Belum tercampur terhadap sesuatu selain hidup, belum ada. Yang disebut kesenangan duniawiyah nggak ada ruhaniyahnya itu. Ini disebut fitrah, Pak Bu. Nah, setiap panjenengan ini dijatuhkan Allah. Lahir itu punya weton sendiri-sendiri. Maksudnya di balik puasa weton itu tafaul riyadoh panjenengan iku nang Gusti Allah supaya lekas balik asal fitrah kudu balik asal fitrah kembali ke fitrah. Sebab ketika akil balik, ruhaniyah kita itu sudah bercinta terhadap kesenangan dunia. Ini letaknya ruhaniyah kotor. Diperintahkan untuk poso weton itu supaya Anda itu kembali ruhaniyah kefitrahan. Tapi kalau itu diajarkan hanya untuk riyadoh, tidak didukung dengan pengamalan ruhaniyah di dalam dzikirnya,
secara teori ya ora iso. Akhirnya bati luwe bati ngelak. Poso sampai Ramadan sama. Anda Ramadan puasa tanpa hakikat syariat saja ya bati luwe bati ngelak. Harus kau sertakan sirul asrore. Poso ruhaniyah ini berarti posomu itu syariat didasari dengan makrifat Allah. Baru inilah laku yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul. Dan ini maksudnya Allah, udkhulu fisilmi kafah. Biar sempurna, amaliyah apapun, dasarono, amaliyah iku, kelawan ruhaniyahmu itu makrifat pada Allah. Jadi di belakang, di balik poso weton, itu ada makna riyadhah supaya ruhaniyahmu itu lekas fitrah lagi. Begitu Pak Bu. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Gus, bagaimana tata cara bersyariat dan mendoakan khususnya orang tua yang telah meninggal dunia? Matur suwun. Bagaimana tata cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Jenengan berlakulah jasmani iku hukum syariat. Contoh, khususon nang wong tuwaku loro Al-Fatihah. Maksudnya dengan Fatihah itu secara syariat diampuni segala kesalahane, diterima ing ngersane Gusti Allah. Lah, ketika jenengan iku membaca hal itu, ruhaniyahmu itu harus nafi isbat. Artinya harus meniadakan dirimu yang berlaku. Artinya lagi harus keakuan Allah di dalam dirimu yang melakukan. Jangan dirimu merasa yang melakukan. Inilah yang kumaksud amaliyah yang didasari makrifat dateng Gusti Allah. Iku carane Bu. Lah, kalau seperti ini, maka bukan anak yang solihah soleh itu yang mendoakan orang tuanya, bukan. Yang melakukan semuanya itu hanyalah hidup itu. Baru kalau Allah menurunkan sifat jaiznya, walaupun secara hukum, menurut hukum iki salah, hukum iki mang ahli neraka, ahli adab. Kalau Allah yang berkehendak, siapa yang ngalang-alangi? Sifat jaiznya turun, sopo sing ngalang-alangi? Enggak ada. Ini Bu caranya Bu. Makanya di dalam hadis awaladun solihun ya daulah itu enggak dijabarkan waladun soleh, anak soleh sing bagaimana, enggak dijelaskan. Pokoknya dia yang jasmani itu ninggalkan larangan, menjalankan perintah jasmani. Apa bisa dia itu menolong orang lain? Wong dia berjalan sendiri aja nggak bisa. Bagaimana mungkin bisa menolong yang lain? Nolong dirinya sendiri tidak bisa. Itu kesifatnya makhluk. Makanya ya pungkasi makhluk dalam dirimu, pungkasi, tiadakan. Baru teng mriku yang muncul adalah sang yang wujud. Yang muncul itu sang yang wujud. Ya sang yang tunggal itu, ya hidup itu yang kumaksud. Baru nanti kalau ini yang melakukan, maka tidak ada sesuatu yang coro akal hukum itu salah,
menjadi salah? Tidak. Akhirnya ini yang melakukan kalau Allah tidak ada, Allah itu salah. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan saat ini bola sampai sudah berdoa. Menjadi tanggungan mengenai kemarin ke bahasanya tokoh hakikatnya jamaah di dalam sholat. Di dalam sholat itu namanya jamaahnya itu sebuah melakukan cara sendirian. Yang kedua, sampaikan sama dengan apa bedanya dengan politik? Apa bedanya? Sampaikan sama dengan era politik. Era politik. Era kodim. Oh, nggih. Itu mawon dalam politik. Waalaikumsalam. Jamaah. Jamaah iku akeh, Pak. Jamaah iku disebut jamaah lebih dari satu. Artinya, Anda lebih baik lewat jalan tidak satu, ya, dan banyak jalan. Lebih baik banyak jalan daripada jalan satu. Ini tabrakan sampai toriko loh Pak ya. Mohon maaf. Jalan untuk menuju Allah itu banyak sekali. Banyak jalan menuju Roma. Ya. Kita lebih baik pakai jalan banyak daripada jalan satu. Artinya kita menemui Allah itu Bapak Ibu. Jangan hanya di dalam salat tok. Jangan. Ada banyak aktivitas di luar sholat. Itu termasuk jalan. Ikut toriko. Jadikan torikohmu itu untuk menghantar ruhaniyahmu itu makrifat bertemu Allah di situ. Sebab Allah itu gak ngelibet nang jero masjid tok lho ya enggak ya. Enggak. Tahu ngelibet. Apa bahasa Indonesia ngelibet? Hah? Munyer-munyer. Gusti Allah itu tidak hanya berdomisili di masjid tok, enggak. Di kantor, di sawah, di pasar, dimanapun. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Gunakan semua thariqah itu untuk menuju dan bertemu Allah. Ini thariqah loh Pak ya. Makanya saya kalau ditanya, Jaya Baru thariqahnya apa? Uke. Gak situk tok. Ngoten. Gak satu saja, banyak sekali. Sholat ya thariqah, ngaji ya thariqah, mangan ya thariqah. Apapun ya thariqah. Bahkan kumpul ambek bojo ya thariqah. Thariqah kan jalan. Jalan tujuanmu untuk jalan itu bertemu Allah. Sebab di situ juga ada Allah. Ini maksudnya berjamaah itu. Lebih baik berjamaah memang ini. Wawasan Anda, mukobalah Anda, atau
Apa ya? Pandangan Anda akan semakin luas. Kalau Anda itu bertemu Allah hanya di dalam sholat 5 waktu tok, dan atau bertemu Allah itu lewat kau juhud khusus tok, bengi tok misalnya. Awane aku belakrak ning ngono. Siang kau tidak bertemu. Jadi memang di dalam hukum syariat lebih baik sholat kau berjamaah daripada munfaridan. Munfaridan itu sendiri. Iku maksude jalan itu kamu jangan satu aja untuk bertemu Allah. Sing banyak. Sing banyak. Yes, itu satu. Nomor 2, antara tajalli dengan era kodim, era ngono iku. Ala kodim apa era? Era. Era itu masa, Pak. Masa. Tajalli itu adalah menetapkan di dalam dirimu keakuan hidup itu yang berperan. Lah, disitulah masa kodim memang sama, maksudnya sama. Kodim itu hidup itu ada istilah kodim malah kodim. Ujine kodim dirinya menyang dirinya sendiri. Berarti era kodim itu sama dengan era tajalli, era makrifat, era musyahadah. Sama Pak ya? Sama. Ada lain? Lanjut. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang besar diperintahkan untuk berkaya padanya yang dimaksud perintah itu bukan golongan muda atau bukan golongan Ngoten nggih. Kita di dalam syariat diwajibkan untuk beriman terhadap perkara yang gaib termasuk setan. Yang dimaksud setan itu setan berbangsa jin atau setan berbangsa manusia. Yes. Apapun alasannya di dalam hukum syariat itu tidak bisa diidentifikasi, dideteksi setan itu jin maupun manusia, nggak ada. Yang ada setan, ya setan. Ini keterangan doktrinan di dalam hukum syariah. Yang asalnya ajazil, wah anak-anak isak pirang-pirang. Ya. Lah terus kita bisa akan menarik setan yang berbangsa jin dan manusia itu tatkala kita masuk di dunia hakikat. Itulah sifat. Jikalau ada manusia yang sifatnya mengarahkan ruhaniyahmu untuk beriman selain Allah, selain hidup, berarti yaiku setan bangsa menungso. Sama. Legere aja manusia, tapi sifatnya adalah sifatnya iblis. Lah maksudnya percaya perkara gaib itu apa? Bapak Ibu, setan dari bangsa jin maupun manusia sing ngongkon sapa? Wis dibuka di dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Iblis ngomong, ya Rob, wahai Tuhanku, aku sudah kau cap sebagai makhluk yang tersesat. Nggih, kula trimo.
Ikhlas kula. Ngenggonin rokok panas ikhlas kula. Tapi izinkanlah saya untuk menjerumuskan Adam dan anak putu Adam. Itu cuma, oh ya silakan. Loh berarti Gusti Allah kan ya ngijini toh. Nek ngijini berarti Gusti Allah kasih restu. Kasih restu. Wis, kita jangan melihat makhluknya yang dimaksud iman itu. Kita harus masuk di dalam siapa yang merintahkan. Siapa yang merintahkan? Makanya ayat yang ke-40 mengatakan illa ibadaka. Kecuali hambamu yang tidak aku bisa jerumuskan ya Rob. Siapa itu? Disebut al-mukhlasin. Mereka yang senantiasa bersuci ruhaniyah dari iman selain Allah, selain hidup. Otomatis mereka ini karakternya selalu dzikir sirul asrar sampai fana'u dzikri. Pasti kakak tidak terlepas dari itu. Jadi anak putunya Adam, mulai Adam sampai anak putu Adam semua terjerumuskan kecuali mereka yang mukhlasin. Di situ Pak. Yang jenengan niki gak lanang gak wedok yang sudah mengenal sirul asrar dan menjalankan sampai fana'u dzikri. Udah. Bikin mukhlasin. Tidak hanya jenengan itu paham ilmu teorinya ndak, tetapi mengamalkannya. Maksud dzikir itu bagaimana diterapno di setiap hari, itulah al-mukhlasin. Berarti jenengan ini apabila dibisiki oleh manusia atau jin, setan dari atau iblis dari jin ataupun berbangsa manusia, rohaniyah Anda yang dimaksud iman itu percaya terhadap hidupnya itu. Kalau sudah masuk di dalam hidupnya, jenengan bisa tak nyalahno iblis? Nggak bisa. Nyalahkan iblis dari jin dan manusia pun tidak bisa. Karena dia olehnya menyesatkan itu juga mendapatkan status. Legal standingnya itu jelas. Enggak ngawur. Paham ya? Terus ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngapunten wonten pertanyaan titipan yo. Nggih. Di mana letak keadilan Allah? Ada yang dilahirkan sempurna dan ada yang dilahirkan secara disabilitas atau cacat. Mohon penjelasan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa, maha agung. Bisa ndadekno kawula iku sempurna secara fisik, yo kuwasa iso ndadekno kawula iku kurang sempurna secara fisik. Pertanyaannya, letak keagungan Allah itu di mana? Yaitu tadi. Jadi kuasa menciptakan segala sesuatu baik yang diterka oleh orang manusia lain itu sempurna atau tidak sempurna.
Padahal itu sempurna, agungnya Allah itu letaknya dia kuasa. Menjadikan si hamba itu kurang sempurna. Apa mang jenenge? Visabilitas. Ya, aku gak tahu sekolah SD loh Pak ya. Jadi bahasa-bahasa intelektual ini tetap tak takokno. Aku ya lagi krungu kuwi. Nek jarku ya bahasane cacat. Betul. Loh, kecacatannya itulah letak keagungan Allah. Kalau Allah itu maha kuasa menciptakan model yang seperti itu. Cuman berhubung manusia itu dikuasai sifat basariah, maka menerka, menuduh yen Allah itu bahwasanya Allah itu gak agung. Loh, di situ loh. Lepasan sifat basariahmu. Kalau sudah dilepas baru letak keagungannya Allah akan nyata di dalam diri kita. Oke, ada lagi. Lebih baik wong wuto mripate wong cacat dohire tapi ruhaniahnya itu sambung nang Allah daripada wong sempurna dohire tetapi ruhaniah itu putus dengan Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, uang saking Kudus. Tiketnya titik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang saking Kudus lho, Muhammad Agus. Tentang positioning tajalli dalam sukutul wahdah fil kasroh, sukutul kasroh fil wahdah, dan sukutul wahdah fil wahdah dalam kaitan. Pak, tidak krungu sama sekali Pak, kuping gula Pak. Pertanyaan saya tentang positioning tajalli dalam kaitan sukutul wahdah fil kasroh, sukutul kasroh fil wahdah, dan sukutul wahdah fil wahdah dalam kaitan pembahasan malam ini tentang rukun iman. Ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak derabake wis. Tajali mutlak. Ngono. Tajali af'al, tajali asma, tajali sifat, tajali zat. Ngono bae. Ya napa? Oh, ngoten. Wahdatul wahdah. Iki sama dengan gini, Pak. Ini biasanya dididik di dalam ajaran wahdatul wujud. Nyawijekne sing nyawiji. Wahdatul wahdah itu di situ. Nyawijekne sing nyawiji. Akeh tapi sitok, sitok tapi sitok. Nah sekarang sebelum wahdatul wahdah, iki akeh dhisik dadekno sitok. Koyoke kan urip iku wakeh Pak nggih. Si A, si B, si C dan lain sebagainya. Bagaimana caranya itu jadi ahad? Banyak tapi satu. Banyak tapi ahad. Ya kita tidak boleh membedakan antara hidup di satu sisi dengan sisi yang lain. Artinya bahasa wadah itu harus tidak ada. A, B, C, C nggak ada. Awal akhir tidak ada.
Zahir batin sudah tidak ada. Jadi untuk menyingkronkan sawijine sangka dene ukeh, tunggale sangka dene ukeh, ini berarti Anda harus sistemnya dari tahali, membersihkan yang banyak. Setelah itu muncul ahadnya. Jadi yang banyak tidak ada. Yang ada hanya tunggal. Berarti hidup itu yang dimaksud. Wes. Ahate ahad. Sawijine sawiji. Mana? Ya di dalam dirimu sendiri tadinya itu. Tadi makhluk banyak. Sekarang terakhir adalah pelepasan dirimu sendiri. Inilah yang dimaksud man arofa nafsahu fakot arofa rabbahu. Ikut dirinya sendiri, tidak melibatkan orang lain. Siji tapi tunggal. Nah, ikilah sing tak maksud wau. Zahir ambek batin iki sudah tidak ada bedanya. Yang tadinya saya sebut halusnya halus. Yaiku laisa kamislihi sayun. Lah iki ditampilke wujude iki secara zahir ya dunya saisine. Terus bagaimana caranya tidak ada bedanya di antara dua itu? Atau Allah dengan Muhammad. Itu posisi di wilayah di mana ruhaniyah sampeyan kali kulo itu sudah terdiam. Tanpa berucap, tanpa berlafaz, tanpa berangan-angan. Niku sing dimaksud meneng ning kuasa, meneng ning apa? Meneng tapi gerak. Meneng tapi weruh. Meneng tapi krungu, mendengar. Meneng tapi kuasa, yaitu kalau yang dimaksud tajalli mutlak kalau wau, baik mulai zat sifat asma af'al, yang 4 perkara itu jadi satu yang disebut hidup. Yang dimaksud tajalli, tajalli dalam dirimu roh, tajalli dalam dirimu nama, manungso, tajalli pada dirimu sifat, anane menungso, tajalli pada dirimu af'al, lakune menungso. Iku kau kembalikan semua itu af'ale Gusti Allah di dalam satu wadah yang disebut ahad. Ngoten. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diketno Pak. Oke. Non sewu Gus, ini lebih mendalam lagi ya. Apakah kalau kita melakukan satu amalan atau laku, dzikir, itu hanya dzikir umum saja, tidak disertai dzikir khusus, hanya umum saja, tidak pernah atau jarang melakukan dzikir khusus. Apakah ini bisa sampai kewusulan atau ma'rifatullah Gus? Makaten mawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Disebut dzikir umum iku la ilaha illallah. Diucapkan secara zahir. Bisa niku ndugi kemakrifatan manakala sampean sertai dzikir sirul asror. Bisa. Tetapi manakala itu tidak jenengan sertai sirul asror, tidak bisa.
atau zikir siri, diucapkan di lisan Allah, di hati Allah, tapi tidak kau sertai sirul asrar, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Kuncinya kemusyahadah makrifat Allah itu, Bu, kalau kita bicara zikir itu di sirul asrar. Sebab terjemahannya zikir itu adalah hati sadar dan menyadari dengan rasa atau iman bahwasannya yang berperan semuanya itu hanyalah hidup itu. Allah itu bukan kita. Ini wilayah sirul asrar. Tapi kalau kita menerjemahkan zikir secara syariat, thariqah beda Pak Bu. Nek syariat, yaiku afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diucapkan secara lisan. Kalau thariqah disebut zikir siri iku, yaiku ismudzat. Tapi ini hakikat, bukan itu. Makanya tidak memakai suara, tidak memakai nama atau yang lainnya. Hanya diem. Jadi terjemahannya zikir, hati sadar dan nyadari bahwasanya hidup itu hakikate Allah. Hidup itu hakikate yang berperan. Selain itu tidak. Itu loh makna daripada zikir yang sesungguhnya. Otomatis Anda tidak merasa diri Anda. Karena diri Anda sudah hilang. Berarti yang zikir siapa? Ya Allah dewe. Innani anallah. Sesungguhnya aku iki adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti yang ngomong yang aku loh, mana lah yuk? Akunya Allah itu sendiri. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memantau dari sebuah biasa. Mau menanyakan terkait penggunaan pajak. Pertanyaannya, apakah kalau kita sering-sering berpajak itu ada efek sampingnya? Karena contoh kita lihat ular, umum, hati, umum, nyamuk, umum, dan ada seperti itu. Itu kalau ini aja itu apa? Efek samping, jangan-jangan lagi. Efek sampingnya itu kita mengingat ujian berat masih ini untuk mengubah itu sangat berat. Ya konfliknya seperti itu terus. Apakah ada efek samping kalau ini kita berkaca seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalang iku oleh ngelakokno lakon mesti pakem. Tahu pakem nggih? Sesuai cerita. Dalang itu kalau menjalankan lakon itu mesti sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan ceritanya. Gak mungkin alias mohal dalang iku keluar dari pakem. Nggak mungkin, kecuali dalang menungso. Dalang saiki nek dalang kadang keluar dari pakem. Pun berkenaan dengan tajalli, apakah ada efek sampingnya? Ada Pak. Efek sampingnya apa? Tergantung. Apakah di situ Ar-Rahman atau diletakkan Ar-Rahim? Kadang-kadang Ar-Rahim tok. Kalau Ar-Rahim tok,
biasanya itu apapun yang akan dilakukan sekalipun itu ngerusak tatanane Ar-Rahman bisa terjadi. Tapi Allah gak mungkin memperjalankan yang tidak sesuai dengan pakem, gak mungkin. Gusti Allah gak tahu keliru. Kecuali sampai ikut ditaruh Allah tajali sak rohmane pisan. Kalau sak rohmane ketemu apa pun gak berani. Contoh ulat, sampai gak berani membunuh. Karena sampai mentajalikan terhadap diri ulat. Kuwi yo sopo. Kecuali jenengan tidak ada tajali di dalam Rahman, hanya di Rahim. Itu pun nanti manakala mau melakukan itu sesuai dengan pakem. Sesuai dengan pakem. Kalau di situ pakeme iku harus membunuh ulat, ya terjadi dibunuh. Kalau Allah yang membunuh, salah mboten? Enggak salah. Ayam kita menyembelih, seperti ada banyak wis dibelih. Dereng. Ngenteni kapan? Cek ngenteni sesune anu tutupan. Ya tambah ono kuno wedhus ta sapi. Kak maksudnya sapi terus no ojo sapi tok sapian. Wedusan. Pasti tidak akan keluar dari pakem dari Allah. Kalau pakemnya itu tidak ada toleransi dengan sifat Ar-Rahman, nggak mungkin nabrak sak Rahmani mboten. Makanya kekasih Allah yang sudah bertajalli itu ada dua. Ada yang masih disertakan Allah Ar-Rahman, ada yang tidak, hanya Ar-Rahim. Hanya Ar-Rahim tok. Nah kalau masalah efek positifnya itu Anda di dalam diri Anda tidak ada persoalan yang salah. Enggak ada. Karena diri Anda sudah tidak ada. Tajali kan makhluknya sudah tidak ada toh Pak. Maksudnya tajali itu kan kemakhlukan Anda itu sudah tidak ada. Justru efeknya itu di dalam dirimu itu akan tatmainnul qulub. Kalau efek negatif mungkin seperti ini. Jenengan dikira orang koyok orang ngelamun. Tahu orang ngelamun? Nyeleleng. Karena selalu tajal ini mutlak. Dati ditajalekno, sifate ditajalikan, asmane ditajalikan, af'al pun juga ditajalikan. Ini Anda kalau hanya Ar-Rahim, ya seperti itu. Jadi koyok wong nyeleleng. Tapi kalau Ar-Rahmannya itu ditaruh di dalam diri jenengan, nggih mohon maaf. Inilah yang kumaksud ada kolerasi antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Niki kolerasi atau keseimbangan antara hukum dohir dengan hukum batin. Dan ini yakin Allah tidak akan pernah coro lakon itu keluar pakem gak kira. Nah tadi yang dikhawatirkan kok beleh anake ditajalikan.
Beleh bojone ditajalikan. Iku piye? Seperti itu. Bapak Ibu, sebelum muncul tajalli, itu kan sudah dikemas oleh Allah. Dikemas. Apakah hal ini juga terjadi? Dan ini apa tidak bahaya efek sampingnya? Kita mengatakan bahaya kalau toh memang melihat hukum dohir. Pertanyaannya apakah diterjadikan akan beleh anak? Lah gitu toh. Tadi saya katakan Gusti Allah itu nek gawe lakon gak mungkin salah pakem, keluar pakem gak mungkin. Contoh sekarang di Timur Tengah ya terjadi peperangan antara negara Rusia dengan Ukraina. Oke, syariate karena alasan saling benar. Yang Rusia mungkin dia juga merasa benar, terancam. Sing Ukraina juga merasa benar. Akhirnya saling mempertahankan, terjadilah qatil wal maktul, bunuh dan membunuh. Terus manakala dihadapkan hal seperti ini bagaimana? Tergantung manusianya bagaimana itu nanti. Di dalam syariat sudah jelas mempertahankan kedaulatan negara, perang terus terjadi mati, hukumnya mati syahid. Dan atau perang membela agama mati di medan peperangan hukumnya mati syahid. Iku jarene hukum Islam syariat. Makanya wong kau kandel-kandel matek surga bos. Banget ini cara syariat kelasnya seperti itu yo kita maklumi Pak. Karena pelajarannya dewe. Ana to wong beribadah iku isih ana kelas krana ganjaran swarga. Nek gak dikeingin nek gak gelem budal. Ada seseorang ibadah amaliyah iku krana karomah. Pengen duweni karomah. Pengen kebuka al-ghuyub, sataril ghuyub, perkara-perkara sing halus yang orang lain tidak tahu itu supaya tahu. Itu ada. Orang amaliyah pengen seperti itu juga ada. Ini kan endingnya di muka syafah. Ada. Kilahuma madmumun. Dikatakan kedua golongan ini madmum. Seh dipayudu Gusti Allah. Masalahnya amaliyah itu tidak disebut lillahi ta'ala. Sedangkan yang dimaksud lillahi ta'ala prosesnya golek ridho dhisik. Golek ridhaning Gusti Allah dhisik, banjur ngunu mendekat kemudian bertemu. Nuju ke lillahi ta'ala itu prosesnya golek ridho ning Allah sih. Lapo wamu sholat golek ridhaning Gusti Allah. Dengan maksud supaya bisa mendekat dan bertemu. Kalau sudah bertemu, inilah disebut lillahi ta'ala. Semua apa yang terjadi pada diriku semata-mata iku af'ali Gusti Allah. Baru ini lillahi ta'ala. Bapak Ibu kembali kepada efek daripada tajalli. Pasti ada. Yang paling mendasar tajalli itu
menjadikan rohaniyahmu iku anteng. Aku gak bicara terhadap efek terhadap orang lain loh Pak. Enggak. Saya bicara efek terhadap rohaniyah kita. Mesti anteng. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, disebut wahai jiwa yang damai anteng. Sebab apa dheweke kok anteng? Irji'i ila rabbik, dia kembali kepada Tuhannya. Kembali berarti ke akad. Otomatis ke akad itu kan jenengan tajalli, ya tak? Akhirnya ayatnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, awakmu tak masukkan golongan kekasihku, golongan yang jannah, yang enggak ada azab, berarti rahmat. Itu. Tetapi kalau yang ditanyakan efek daripada tajalli terhadap orang lain, apakah ada? Iya, ada. Apa efeknya? Lebih-lebih yang tidak berkenaan dengan atau bersinggungan dengan hukum syariat ini. Contoh. Loh, awakmu sholat kan mestinya jamaah no jero gembul wong kok. Lah kok awakmu no ndukur penoro. Sualan cekak pisan. No tajalli yang penting. Bagi Anda nyaman. Bagi orang lain gak nyaman. Gini Pak ya, aku gak ngerusak aturan jobong enggak. Oleh karena Anda tajalli, sholat itu Anda itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Tidak membaca bahasa Arab gitu loh ya. Tetapi Anda membaca bahasa Indonesia. Takbir ke Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah. Jadi imam bisa. Iki nek Anda tajalli kan Anda tidak ada. Bagi Anda yang enggak apa-apa. Tapi bagi yang lain efeknya jadi fitnah. Secara hakikat makrifat Anda sendiri gak apa-apa. Karena di dalam diri Anda sudah ketiadaan diri Anda. Tapi bagi makmum, mohon maaf Pak, merasa terusik. Akhirnya gak salah mengatakan sholatmu iki ndelurung, sholatmu iku sesat. Mestinya membaca Allahu Akbar takbir, kok malah kau membaca Allah Maha Besar. Bahayanya ada di situ Pak memang. Menjadikan fitnah. Jelas nggih? Oke, ada lagi. Kalau sudah tidak ada, maka saya tutup pada acara pada malam hari ini. Segala apa yang telah dihidangkan Allah dalam urutan-urutan ilmu hakikat senantiasa menjadi satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Syai'udillahi lana walahumul fatihah.